Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz yang Maha Perkasa. Nama ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallahu allazi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min Al-Muhaimin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada ilah melainkan Dia, ilah yang satu-satunya berhak untuk disembah, ilah yang disembah di langit dan di bumi, dan hanya peribadahan hanya kepadanya saja, peribadahan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, mengenalkan dirinya di dalam ayat ini bahwasanya Dia adalah Al-Malik, Al-Quddusus Salam, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik yang Maha Raja, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha Selamat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muhaimin yang memelihara, Al-Mu'min, Allah yang memberikan keamanan, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azizul Jabbar, Allah yang Maha Perkasa. Makna daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz yaitu mengandung seluruh makna keperkasaan. Dari apa yang ada di dalam ayat Al-Quran, Allah sebutkan tentang ayat-ayatnya, baik itu ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat Quraniyah. Allah memperkenalkan akan keperkasaannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki seluruh kekuasaan dengan segala bentuk, macam dan jenisnya, daripada kekuasaan dan kemuliaan. Apabila kita melihat daripada kemuliaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dari ayat Al-Quran yang menyebutkan daripada banyak daripada bentuk keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada keperkasaan zatnya dan juga sifat-sifatnya serta pengaruhnya terhadap alam semesta. Begitu juga apabila kita melihat daripada alam semesta, daripada ayat-ayat, daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada gunung, lautan, dan juga matahari, bulan dan bintang, maka kita melihat daripada keperkasaan yang dimiliki oleh makhluk tersebut. Begitu juga dengan keperkasaan yang dimiliki oleh para raja yang ada di dunia, keperkasaan yang mereka miliki, yang dilihat oleh kita, keperkasaan dari berbagai macam bentuk keperkasaan, namun keperkasaan tersebut adalah keperkasaan yang semu, yang akan berakhir, keperkasaan yang diawali kelemahan, keperkasaan yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya yang tidak ada sama dengan yang lainnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha melihat dan juga Maha mendengar. Daripada sifat keperkasaan tersebut, maka tidak sama dari sifat keperkasaan yang ada pada makhluknya dari alam semesta dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azizul Jabbar, yang tidak ada yang sama semisal dengannya, yang tidak ada sekutu baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita melihat daripada makna Al-Aziz secara umum, bahwasanya kembali kepada tiga makna, bahwasanya Al-Aziz yang bermakna Al-Quwah, yaitu kekuatan, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaknai dengan kekuatan,
Al-Izzah yang dimanai dengan kekuatan, maka kita lihat bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan rizki, bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam menghidupkan dan mematikan. Daripada bentuk rizki tersebut Allah memberikan kepada kita daripada jasad. Daripada kekuatan tersebut Allah menjadikan kita, memberikan kepada kita kekuatan dari setetes air yang hina. Kemudian daripada proses tersebut menjadi seorang manusia dengan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang daripada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Seluruh yang kita miliki adalah rizki Allah Subhanahu wa taala. Seluruh daripada amalan ibadah kita, hakikat daripada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kita miliki di dunia dan juga di akhirat merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Siapa yang dapat menentukannya? Siapa yang dapat memberikannya? Siapa yang dapat menolaknya? Dari yang sakit menjadi sembuh, yang sehat menjadi sakit, yang kaya menjadi lemah, yang lemah menjadi kaya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Di dalam hal ini Allah memiliki nama Al-Aziz yang bermakna Al-Quwah, yaitu kekuatan di dalam seluruh makna kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani yang maha kaya. Dari apa yang ada di muka bumi dan juga di langit adalah berasal dari Allah, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan dan Dia yang mengambil dari apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Al-Aziz, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh dengan selainnya daripada makhluk. Bahkan makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada peribadahan, Allah tidak membutuhkan peribadahan tersebut, namun makhluklah yang membutuhkan. Kitalah yang membutuhkan daripada ibadah, manfaat ibadah. Bahkan ibadah merupakan pokok daripada sumber kehidupan. Dengannya kita dapat menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan permohonan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Dia mengabulkannya. Di antara makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang tak terkalahkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan, yang maha mengalahkan, yang tak terkalahkan dari apapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Sebagaimana kita melihat daripada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala ketika makhluknya mencoba ingin mengalahkannya, membangkang, kufur kepadanya, kufur terhadap nikmat-nikmatnya, terhadap rizkinya, membangkang daripada peribadahan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kaum Ad dan kaum Samud dan umat-umat yang terdahulu yang Allah binasahkan, sehingga Allah menceritakan tentang mereka, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Apakah kalian tidak melihat, mereka tidak melihat daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwa ashaddu quwwa minhum, dan sesungguhnya Allah maha kuat daripada mereka. Sehingga daripada bentuk keperkasaan Allah Subhanahu wa taala kita lihat daripada ayat-ayatnya, daripada bangunan yang mereka bangun dan kemegahan yang mereka bangun, namun seketika dalam sekejap mata Allah hancurkan. Allah turunkan azab kepada mereka, kemurkaan yang
Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada siapapun sehingga mereka lenyap dalam sekejap, menunjukkan daripada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala yang tak terkalahkan. Maka dari umat-umat yang terdahulu menunjukkan daripada kekuasaannya, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, walillahil izzatu jami'a. Maka seluruh keperkasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat dari keperkasaan adalah dengan seseorang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kuatnya keimanannya, di dalam menerjang fitnah yang dihadapkan kepadanya dan juga ujian, maka itulah daripada keperkasaan, kemuliaan yang sesungguhnya daripada ketakwaan, keimanan, akidah yang sahih dan juga tauhid yang dia realisasikan di dalam kehidupannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walillahil izzatu jami'a, bahwasanya seluruh keperkasaan, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain untuk memperoleh keperkasaan tersebut, kemuliaan, adalah dengan mentaati Allah dan menjauhi maksiat kepadanya. Daripada ibrah yang dapat kita ambil daripada kisah-kisah umat yang terdahulu ketika mereka jauh daripada perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.